tetap semangatnya. Coba sini saya ngetes dulu semangatnya ibu-ibu semuanya nih. Kita tepuk P2K2 ya Bu ya. Ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Terima kasih. Jadi masih semangat ya ibu-ibu ya. Jadi keluarganya tuh kita tunjuk ini Bu ya, biar semakin sayang dan cinta pada keluarga maksudnya. Ya, jadi di sini Bu ya, sebelumnya ini saya mau nanya Bu, diskusi materi yang sebelumnya itu kan mengenai kelompok tinggi ini. Kelompok tinggi apa sih Bu yang sebelumnya didapat pada materi sebelumnya Bu? Coba dilihat. Kesehatan Ya, Bu, pas ya. lagi hamil, Oh, iya. pentingnya gizi bagi kesehatan dan Ya. Gimana melahirkan, apa yang harus dilahirkan. Ya, jadi tentang ibu hamil di mana dia periksa dan berapa kali harus memeriksakan kehamilan. Ayo kita sebelumnya tepuk pintar dulu pada ibu-ibu karena sudah dan masih ingat tentang materi sebelumnya. Tepuk pintar, 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 pintar. Ya pintar ibu-ibu ya. Nah jadi kita pindah ke materi tentang pemeriksaan ibu hamil. Jadi kesehatan ibu hamil itu harus diperiksakan ya Bu ya. Di sini juga ada film yang saya akan putarkan, coba kita simak Bu ya filmnya. Layarnya, Mbak. Aduh ibu, ibu kenapa? Kok ibu pucat begini bu? Ibu lemas ya? Ibu belum sarapan? Sakit? Saya pusing. Ada apa, Bu? Ini mas, tadi ibu ini tiba-tiba jatuh. Terus sekarang kayaknya lemas banget, nggak bisa berdiri gitu mas. Kalau begitu kita bawa ke puskesmas saja yuk. Iya, kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga. Ayo, mari saya gendong, Bu. Bu! Pak, Kenapa, Bu? ini istrinya Mang Sayur. Iya, Bu. Ini istri saya. Lagi hamil. Oh lagi hamil, nggak kelihatan. Kurus banget pak istrinya. Kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga mang. Jangan. Nanti saya keluar duit lagi. Kita pulang aja ya, Bu. Tapi pak, takut bayinya. Kenapa bayinya, Bu? Pak, istri bapak kan lagi hamil. Harusnya dibawa ke puskesmas. Gratis kok, Pak. Biar saya dan istri saya antar Bapak ya. Puskesmas deket kok dari sini. Tapi gimana dagangan saya? Biar saya nungguin, Mang. Gak apa-apa. Ayo, ayo, Bu. Ayo, Mang. Istri hamil nggak sehat kayak gitu, malah mau dibawa pulang. Ada-ada aja sih mama nih. Gimana istri saya, Bu Bidan? Apa pernah kejadian seperti ini sebelumnya? Enggak sih, Bu. Cuma istri saya itu sering ngomel-ngomel. Pusing, nggak nafsu makan. Terus akhir-akhir ini mendadak ngidam. Bawaan bayi kali ya, Bu? Apa istri bapak minum tablet tambah darah atau multi mikronutrien yang saya berikan beberapa bulan yang lalu? Apa itu, Bu? Emang perlu ya, Bu? Bapak harus lebih banyak perhatian terhadap kesehatan ibu dan bayi. Tadi cek darah, istri bapak anemia. Aneh apa, Bu? Oh, pantesan istrinya si bapak lemas. Kasihan. Darah merah pada istri bapak banyak berkurang. Dia tidak punya tenaga, membahayakan pula bagi si janin. Ya, saya mana ngerti, Bu. Itu kan urusan perempuan. Pak, Bapak harusnya belajar lebih mengerti tentang urusan ibu dan anak. Karena kalau bukan suami, siapa lagi, Pak? Caranya gampang kok, Pak. Hanya perlu rajin ketemu dengan bidan. Contohnya suami saya ganteng ini, dia rajin ketemu sama bidan. Emangnya harus berapa kali periksa sama Bu Bidan? 4 kali selama hamil. Tetapi bapak juga harus menjaga makan makanan yang bergizi.
untuk istri Bapak. Iya, istri sama anak bapak itu kurang bulat. Betul, dan jangan kelewatan minum tablet tambah darahnya. Paling tidak 90 tablet, satu setiap harinya selama hamil. Suntik tetanus, Pak. Duh, macem-macem urusan ibu hamil. Selain periksa ke bidan, makan yang bener, nelen tablet. Terus, apalagi Bu Bidan? Masih banyak, Pak. Tapi Bapak nggak usah bingung, tanyain aja sama saya. Yang penting diutamakan itu anak dan istri, Pak. Tuh kan, banyak yang bantu. Mari Pak, ke dalam biar istri Ya, Bapak. baik Bu. Sampai ketemu besok ya, Pak. Ya, waalaikumsalam. Ibu, Iya. makasih ya Bu. Tadi Nah, jadi Bu, dari pemutaran film ini apa pesan yang kita dapat, Bu? Ada yang bisa membantu untuk menjabarkan apa yang ibu-ibu pada nonton? Coba dijabarkan beberapa poinnya dari film ini. Ya, terutama tentang hamilan tadi lebih penting. Ayo Kesehatan. kesehatan lebih penting. Memeriksakan kehamilan. Memeriksakan ya kehamilan, Punya gizi untuk janin, tambah darah. dan perlunya perhatian dari suami. Bu. Jadi di film ini suaminya mungkin kurang perhatian. Mungkin dari itu kita dapat pembelajaran agar suami juga lebih perhatian. perhatian dan ikut menemani istri lah, memeriksakan di bidan atau Selalu puskesmas mendampingi, ya. ya. Ya, selalu mendampingi. Nah, saya mau nanya Bu, dari film ini kemana mereka membawa ibu Ke puskesmas, puskesmas. nah, ke puskesmas terdekat ya, dia tiba-tiba kesakitan dibawa ke puskesmas. Yang kedua, apakah ibu-ibu ini nih sebelumnya kalau hamil tuh ke puskesmas atau bidan? Ya, Puskesmas. Puskesmas ya, bidan juga ada beberapa ya. Tapi jangan ke Dukun. dukun, itu dihindari Bu ya. Kenapa Bu? Karena Tapi bisa sih sekali dua kita berdua kan. tapi tidak dianjurkan gitu Bu. Dari segi kesehatan itu jelas. Banyak gerak. Ya, dari segi kesehatan puskesmas bidan itu ya memang harus melayani ibu hamil, bukan dukun desa ya. Perlu diperhatikan itu Bu ya. Dan berapa kali ibu hamil ini harus menemui bidan atau 4 4 kali. kali ya, Enam minimal kali 4 kali selama kehamilan. Dan layanan apa aja Bu yang diberikan ibu hamil ini kalau kita memeriksakan ke puskesmas atau ke bidan? Layanan kesehatan. Misalkan ibu memeriksakan, mungkin apa setelah memeriksakan itu apa sebelumnya? Kayak diperiksakan kesehatan, cek tensi, darah, berat badan, denyut jantung, semacam itu Bu ya. Jadi pentingnya juga kita pokoknya harus memeriksakan kesehatan selama kehamilan di puskesmas dan di bidan. Nah, selama kehamilan ini akan lebih baik jika memeriksakan itu setiap bulan, lebih baik Bu setiap bulan. Tetapi bisa katanya di film itu minimal 4 kali dalam kehamilan. Di sini juga pemeriksaan pertama ini kita bagi Bu, bisa dilihat di sini flip chart ini. Pertama kita memeriksakan itu pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Ya, itu pemeriksaan yang pertama Bu ya. Yang kedua, pemeriksaan yang kedua itu pada kandungan 4 sampai 6 bulan. Jadi 4-6 bulan tuh kita periksa lagi yang kedua. Dan ketiganya tuh pada usia 7 sampai 9 bulan. Nah, pada usia ini kayaknya lagi dak-dikduknya kayak gue ya, menanti untuk kapan dilahirkan. Nah, itu pentingnya diperiksa apakah anaknya normal kah, menghindari kayak istilahnya apa ya, kebalik gitu kan namanya, istilahnya sungsang namanya. Itu pentingnya kita tahu. Sungsang tapi melahirkan normal atau saya kaki saya keluar. oh itu, tapi makanya itu kan pentingnya memeriksakan dulu sebelum kelahiran gitu ya. Nah, di sini juga Bu ya
pentingnya juga Bu, kita harus meminimalisir kehamilan itu Bu. Jadi ibu hamil itu perlu memeriksakan kehamilan itu setiap bulan ya, seperti kita tahu. Apalagi jika ibu hamil itu memiliki resiko ada 4T, kita sebut 4T. Yang pertama itu terlalu muda. Terlalu muda itu usia ibu hamil kurang dari 20 tahun. Ibu-ibu nih hamil pada usia berapa? Kayaknya ada yang hamil muda kayaknya nih. 22. Oh, pas itu Bu ya. Tapi kan ada beberapa yang istilahnya menarik kode katanya istilahnya Bu ya. Usia 17 tahun. Ya. Nah itu Bu pentingnya kalau kita 15 ada lagi Bu. Itu pentingnya Bu ya kalau kita harus mewaspadai pokoknya terlalu muda itu di bawah 20 tahun itu tidak baik dalam proses kehamilan. Pasti akan berdampak pada cara mereka melahirkan atau anak juga berpengaruh. Yang kedua tadi terlalu tua lagi, tadi kan terlalu muda. Yang kedua terlalu tua Bu. Apa sih terlalu tua itu? Di atas 35 tahun itu beresiko karena terlalu tua, mungkin tenaganya untuk kan sudah mulai berkurang. Itu pentingnya juga, mungkin kalau ibu-ibu di atas 35 itu mungkin bisa di stop Bu ya. Yang ketiga lagi terlalu dekat jarak kehamilan. Ada yang maksudnya di sini paham? Paham. Misalnya belum setahun nang ngidam lagi. Iya, itu lagi mungkin kebelet kah atau apa istilahnya, KB-nya mungkin kelolosan. Banyak itu saya dengar bagi dulu KPMPKH ini. Kalau saya sudah besar. Iya, bagusnya tuh di jaraknya tuh di atas 2 tahun Bu ya. Ya di atas 2 tahun kan ada KB dari pemerintah kan bisa dipakai. Berapa tahun mungkin belum rezeki, nanti tunggu aja datang ya. Ya baru pulang dari Malaysia. Yang wajib banget. Iya, lanjut lagi yang keempat tadi. Tadi kan terlalu muda ada, terlalu tua. Ketiga tuh terlalu dekat jarak kehamilan. Yang keempat itu terlalu banyak anak. Nah, semuanya Bu, ibu-ibu di sini ada anaknya berapa jumlahnya? Saya 3. 3, 2, ada yang 6, ada 5, ada ya 2, 3 masih wajar. Di sini terlalu banyak anak nih, maksudnya nih ibu pernah hamil atau melahirkan 4 kali atau lebih. Di atas 4 kali itu udah dikategorikan terlalu banyak anak. Apalagi program pemerintah itu sekarang 2 anak 2 cukup Bu, jadinya. Jadi itulah pentingnya pasti pemerintah itu ada saja manfaatnya kan demi membantu memperhatikan kesehatan ibu selama proses kehamilan dengan memeriksakan pada posyandu, mungkin KB itu bisa untuk 2 anak kan, dan tidak boleh terlalu dekat jarak, tidak boleh terlalu muda menikah, tidak boleh terlalu tua lagi melahirkan, dan juga harus ada jarak 2 tahun, di atas 2 tahun untuk anak pertama dan kedua Bu ya. Jadi mungkin bisa ibu dapatkan pengetahuannya dari pertemuan ini Bu ya. Jadi